Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Karena kalau lihat situasi dalam negeri ini bukan hanya dari sisi politik, tapi sisi ekonomi menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Sementara soal penegakan hukum ini juga betul-betul membuat kita sering bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan negara ini. Karena kenapa saya menyinggung soal ini? Karena hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 ini akan menjadi satu moment of truth gitu ya terhadap satu lembaga yang sekarang sedang banyak disoroti oleh publik, yakni Kejaksaan Agung. Karena hari ini Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu akan menjalani sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa ini menurut saya jadi moment of truth? Karena ini tidak ada alasan lagi buat kejaksaan untuk tidak segera menangkap Sylvester Matutina. Ini kesempatan yang terbaik karena hari ini sebagai terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dia harus hadir, dan saya kira ini kan tinggal dicokok saja kalau Kejaksaan Agung memang serius. Dan tapi kalau hari ini ternyata Sylvester Matutina itu ternyata dibiarkan lolos begitu saja, ya jelas sekali bahwa memang kejaksaan ini bermain-main, dan jelas dia dikendalikan oleh kekuatan besar di luar kejaksaan. Dan saya yakin pasti itu bukan bukan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Justru kalau hari ini Sylvester Matutina itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditangkap oleh kejaksaan, ya ini memang kejaksaan ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan begitu orang akan menilai Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Buktinya lembaga seperti Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sampai sekarang ini orang tentu saja akan langsung menudingkan telunjuknya kepada Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh, bukan aneh, agak mengherankan ada orang seperti Sylvester Matutina yang biasa warawiri di televisi, tapi sampai sekarang tidak bisa ditangkap juga. Apalagi kalau tidak ada kekuatan besar di belakang itu. Orang seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan setidaknya, ini katanya gitu, setidaknya yang melindungi ya kejaksaan. Mungkin Pak Mahfud MD ini maksudnya tentu dia sungkan kalau menyebut nama Pak Joko Widodo, karena bagaimanapun dia pernah jadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Tapi kekuatan besar siapa sih di balik Sylvester Matutina yang membuat kejaksaan nggak berani menangkapnya? Ya siapa lagi, karena dia adalah relawan dari Joko Widodo, dan sekarang ini dia menjadi diehardnya yang selalu membela Joko Widodo baik dalam debat-debat di televisi dan juga bahkan dalam beberapa kali dia juga bukan hanya debat secara narasi tapi juga melakukan secara fisik. Nah, berdasarkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang hari ini Sylvester Matutina itu akan dijadwalkan sidang peninjauan kembalinya itu pada pukul 13 ya. Ini coba kita lihat kronologinya ya. Ini menarik sekali. Tanggal 4 Agustus, Senin lalu itu Sylvester Matutina kan mau dieksekusi oleh Kejaksaan eh, Jakarta Selatan ya. Itu seperti penjelasan Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Tapi ternyata hari itu Sylvester Matutina tidak hadir, dan pada waktu itu Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan dia untuk tidak ditangkap karena itu sudah inkah. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari itu justru malah memilih hadir di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi laporan dari Joko Widodo terhadap 12 orang, ada aktivis, ada jurnalis, ada juga mantan tokoh pejabat publik seperti Abraham Samad gitu ya. Itu dia milih di sana, dan setelah itu ternyata dia tidak segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi dia kemudian malah menghilang, dan keesokan harinya itu ternyata dia sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan peninjauan kembali di ini. Peninjauan kembali kan sebenarnya ini domainnya dari Mahkamah Agung. Dan yang cukup mengejutkan, tanggal 5 dia mengajukan peninjauan kembali, mendaftarkan peninjauan kembali.
Dan hari ini dia mulai sidang. Pada waktu itu sudah dapat kepastian hanya 6 hari, tanggal berapa saya lupa kalau tidak salah tanggal 11 sudah dapat kepastian bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini. Dan Kejaksaan Agung tetap saja tidak menangkap Sylvester Matutina dengan alasan pada waktu itu ya dia tidak ditemukan. Ini benar-benar sangat apa ya, sangat membagongkan lah kalau kata para netizen sekarang. Bagaimana mungkin ada orang yang warawiri di televisi dan hari itu intel kejaksaan nggak perlu cari mengintai Sylvester, dia tinggal baca media online, dia tinggal melihat di televisi, dia tahu bahwa hari itu pasti intel kejaksaan negeri Jakarta Selatan tahu bahwa Sylvester Matutina itu ada di Polda Metro Jaya karena dia memberikan keterangan kepada wartawan juga di situ. Dan jarak antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Polda Metro Jaya itu nggak jauh banget. Mungkin kalau menggunakan kendaraan tadi forader paling nggak sampai 10 menit dia udah bisa tiba di Polda Metro Jaya. Tapi nggak ditangkap juga. Dan hanya pada waktu itu kemudian Kapus Penkum menyatakan bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi untuk proses eksekusi karena memang dia sudah inkrah. Ya semua orang tahu dan itu yang bolak-balik disampaikan oleh jaksaan ya. Dan padahal ini kan banyak sekali yang teriak tuh. Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam juga berteriak soal itu, para aktivis juga berteriak soal itu, bahkan tim pembela aktivis juga sempat demo Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli lalu dan itu yang kemudian menyebabkan kejaksaan kemudian bicara lagi, speak up lagi soal Sylvester Matutina. Nah, kenapa saya menyebut hari ini menjadi momen yang terbaik? Ini memang diatur itu di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung. Saya supaya nggak terlalu nanti kita nanti runutkan juga ya secara kronologisnya ya. Tapi kalau berdasarkan dari aturan dalam KUHP dan juga surat edaran Mahkamah Agung itu seseorang terpidana sebenarnya namanya terpidana loh ini harusnya ya yang mengajukan PK-nya ini dia apabila dia sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya. Kalau dia sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Karena kan ini Sylvester Matutina justru setelah dia inkrah itu nggak pernah ditahan. Mulai dari tahun 2019 ketika berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia divonis 1 tahun dia tidak ditahan. Kemudian ketika banding di Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak ditahan. Sampai kemudian inkrah di Mahkamah Agung yakni melalui kasasi dia juga tidak ditahan. Nah aturannya seperti ini. Dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali, pemohon dan jaksa itu harus ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Itu tadi diatur dalam pasal 265 ayat 2 KUHP. Pasal 265, pemohon peninjauan kembali tidak hanya ikut hadir dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali untuk menyampaikan pendapatnya, tapi menjadi salah satu pihak yang menandatangani berita acara pemeriksaan peninjauan kembali. Clear ya? Dia harus menandatanganinya sendiri, tidak boleh dengan kuasa hukumnya. Apalagi kan dia memang tidak sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Mahkamah Agung juga ini sejalan dengan itu diatur dalam SEMA nomor 1 tahun 2012, surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jadi dari sini jelas kalau Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 13 ya itu dia akan diajukan ke Mahkamah Agung berkas peninjauan kembalinya. Nah kan pilihannya di situ sekarang. Ini kan upaya peninjauan kembali ini upaya dari Sylvester Matutina itu berkelit dari jerat hukum karena sebelumnya kan dia menyatakan bahwa dia sudah menjalani proses hukum. Nggak tahu apa maksudnya karena dia kan belum sama sekali dieksekusi ya. Jadi ya dia belum menjalani proses hukum dan kemudian dia menyatakan juga bahwa dia sudah pernah 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala dan menyampaikan permintaan maaf dan permintaan maafnya diterima. Oke, katakanlah kalau permintaan maafnya itu diterima pun itu tidak bisa membatalkan proses pidana yang sudah inkrah. Itu hanya bisa berlangsung sebelum proses persidangan berlangsung. Jadi ada kalau sekarang restoratif justice gitu bisa ya. Atau Pak Yusuf Kala mencabut pengaduannya, keluarga Pak Yusuf Kala mencabut pengaduannya dan kemudian dia dimaafkan. Itu bisa.
Tapi kan ini sudah berproses sampai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri Jakarta Selatan, kemudian pengadilan tinggi Jakarta, dan sampai di Mahkamah Agung. Jadi ya nggak ada namanya perdamaian. Yang kedua, dalam soal perdamaian ini ternyata kalau menurut keluarga Pak Yusuf Kalla dan juga juru bicaranya, bahkan termasuk ini salah satu sahabat Pak Yusuf Kalla, yakni mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, itu bohong. Nggak pernah ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dengan Sylvester Matutina. Jadi selain secara hukum juga tidak bisa diselesaikan secara adat begitu, antar persona, dan juga secara publik dia sudah melakukan kebohongan. Nah, ini kasusnya Sylvester Matutina. Yang menarik ini kaitannya dengan eksekusi. Mengapa putusan yang sudah inkrah tanggal 16 September 2019 itu sampai sekarang kok belum bisa kok tidak dieksekusi? Kita kembali ke Anang Supriyatna. Ternyata Anang Supriyatna ini yang sekarang menjadi Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu, pada waktu peristiwa itu inkrah dia adalah Kejari atau Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi dia yang harusnya waktu itu melakukan eksekusi. Alasannya pada waktu itu katanya dia menghilang, Sylvester Matutina tahun 2019 itu. Dan nggak lama kemudian itu alasan COVID, dan pada waktu COVID itu kan Menteri Hukum dan HAM kan banyak melepas para narapidana yang lain dengan alasan untuk keselamatan dan kesehatan jiwa mereka. Jadi ya Sylvester nggak harus dikejar, orang yang ditahan saja dikeluarkan, mengapain ngejar orang yang berada di luar tahanan. Itu alasannya dari Anang Supriyatna. Pertanyaannya kan COVID hanya berlangsung selama 2 tahun, dan kemudian sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun, tidak juga dieksekusi. Dan yang cukup menarik ini, setelah itu di Kejaksaan Negeri itu kepala Kejaksaan Negerinya berganti sampai 5 orang, ya sampai yang sekarang ini. Dan 3 orang diantaranya itu sekarang sudah jadi petinggi Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Anang Supriyatna tadi, dan kemudian 1 orang lagi itu menjadi petinggi, menjadi asisten pidana di Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi orangnya nggak jauh-jauh ada ini semua. Nah, kalau sekarang kemudian apa alasannya lagi kalau mereka tidak melakukan penangkapan? Ini dengan catatan kalau Sylvester Matutina itu hadir ya, dan saya kira dia pasti harusnya hadir karena ini kan upaya dia untuk berkelit. Bayangkan ya kalau kemudian ternyata Sylvester Matutina hari ini hadir dan dibiarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Anang Supriyatna bolak-balik sudah menyatakan bahwa ini kalau sudah inkrah itu PK peninjauan kembali itu tidak menghalangi proses eksekusi, tapi tidak dilakukan, ya ini kita jadi bertanya-tanya. Karena ketika dia ditanya oleh wartawan kemarin ya hari Selasa, itu tanggal 19, dia menyatakan bahwa kita lihat nanti proses sidangnya besok. Kita nggak tahu. Kita lihat itu apakah dalam konteks kalau dia hadir dia akan ditangkap, atau kalau kemudian ini proses berjalan, dia kemudian dia nggak ditangkap, tapi kemudian peninjauan kembalinya dikabulkan, dan kemudian dia bebas melenggang begitu saja. Ini kan ngeri banget, makanya saya sebut ini bisa mempermalukan Pak Prabowo Subianto kalau sampai itu terjadi, karena betul-betul ya Kejaksaan Agung itu masih tunduk sepenuhnya pada kekuasaan lama, dalam hal ini Joko Widodo. Siapa lagi yang bisa berbuat seperti itu kecuali presiden sebelumnya yang ini orang besar kalau menggunakan istilahnya Joko Widodo. Sementara Pak Prabowo kan sekarang ini sedang mencoba memperbaiki penegakan hukum kita ya, mulai dari kasus pemberian abolisi kepada Thomas Lembong, dan juga kemudian amnesti terhadap Hasto Kristianto. Meskipun kita bedakan lah ya, kalau ini satu memang ada nuansa politiknya, satu lagi ada penegakan hukum. Sekali lagi ini akan menjadi beban buat Pak Prabowo. Bahkan menurut saya Pak Prabowo akan sangat dipermalukan ini oleh Kejaksaan kalau sampai kemudian Kejaksaan tidak menangkap Sylvester Matutina, seandainya nanti jika dia siang nanti dia muncul di Kejaksaan Agung gitu. Dan orang sudah nggak percaya lagi dengan semua omongan para pejabat ini rusak. Jadi saya kira Pak Prabowo dan orang-orang sekitar Pak Prabowo sendiri juga harus mengingatkan itu. Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Nasdem, Ahmad Saroni udah jelas dia berteriak bahwa segera ditangkap karena sudah inkrah. Jadi hari ini betul-betul akan jadi moment of truth. Apakah publik itu masih bisa mempercayai penegakan hukum di eranya Presiden Prabowo itu bisa benar-benar tegak seperti yang ditunjukkan pada kasusnya abolisi Thomas Lembong, atau sebenarnya ya meskipun Pak Prabowo punya komitmen semacam itu, tapi orang-orang di bawahnya itu
melakukan, kalau minjem istilahnya Pak Gatot Nurmantio, melakukan sabotase yang struktural secara sistematis terhadap kewibawaannya Pak Prabowo. Saya hanya mengingatkan sekali lagi bahwa ke bulan depan Pak Prabowo akan pidato di PBB, dan ini kan para aktivis di luar negeri, Forum Diaspora juga sudah mulai membawa kasus, termasuk kasus kriminalisasi para aktivis dan jurnalis di Polda Metro Jaya. Padahal Pak Prabowo sekarang ini harusnya bisa terbang ke luar negeri, bicara di forum PBB dengan kepala tegak karena sudah melakukan penegakan hukum dengan memberikan abolisi dan amnesti. Nah, kalau sekarang ini ternyata kemudian Sylvester Matutina dibiarkan bebas, tidak ditangkap, dan nanti tiba-tiba saja putusan peninjauan kembalinya dinyatakan dia bebas dan dia tidak pernah sama sekali menjalani hukuman, terus kemudian para aktivis dan wartawan 12 orang yang dilaporkan Jokowi itu kemudian dipidanakan, ya betul-betul penegakan hukum di Indonesia itu hanya omon-omon saja. Saya berharap tidak itu yang terjadi. Saya berharap Kejaksaan Agung tidak mempermalukan Pak Prabowo, dan kalau sampai mempermalukan ya copot aja semua Kejaksaan Agungnya sampai ke bawah. Karena tadinya saya berharap Komisi Kejaksaan yang keras juga mengecam Kejari Jakarta Selatan untuk segera menangkap, tiba-tiba sekarang memberikan penjelasan ya bahwa alasannya orangnya menghilang. Menghilang bagaimana, orang tiap hari nongol di televisi kok disebut menghilang. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.